Alasannya karena kan gini nih ceritanya ya. Kita punya ini contoh ya, nggak sama dengan soal nih. Saya susah nyari soalnya sekarang. Kita mau membagikan honor tim 10 juta ke beberapa orang. Waduh, kesedikitan ya. Kemarin di sana, kemarin yang di soal itu berapa? Berapa besaran nominalnya? 23 juta, terus dipotong PPh itu 1.725.000 Pak. Oke. Nah, menurut sana nih, 23 juta dipotong 700.000 ya. Ya. 1.700.000 Pak. Oh, 1.700.000. 23 juta dipotong 1.700.000 ya. Iya. Sementara si bendahara ini punya kewajiban untuk memotong dan menyetorkan PPh ya. Apa namanya? Menurut sana perlu nggak uang panjarnya itu diberikan bruto plus 1,7 atau nggak usah, karena toh nanti juga akan saya potong dan saya setorkan sebagai bendahara ke kas negara. Menurutmu Piesan? Nah kemarin tuh saya bingungnya gini Pak, kalau misalnya saya tulis pas ngasih uang panjar itu tuh udah dipotong pajak, jadi kan sisa 21.200.000 sekian gitu kan Pak. Nah nanti begitu keluar SPJ, terus begitu bendahara motong pajak lagi yang senilai 1.700.000 itu nanti itu di BKU-nya itu jadi kayak kedouble gitu Pak. Jadi di awal dia tuh udah dipotong pajak, tapi nanti habis keluar SPJ dia tuh dipungut pajak lagi. Jadi nanti kayak double gitu Pak, motong pajaknya. Akhirnya di BKU-nya nanti nggak balance gitu Pak. Saya kemarin pas nyoba. Tapi kalau misalnya di pas masih uang panjar itu 23 juta, nanti begitu penjurnalan pemungutan pajak, bendahara mengut pajak, nah nanti jadinya kayak balance gitu Pak. Oh, ini teknis nih berarti, paham saya. Ya, baik. Gini, Shan, ya, jurnal, jadi gini, jangan, saran saya, jangan logika kita yang mengikuti contoh jurnal sebelumnya. Saya paham nih, ini sana melakukan ini karena di contoh yang saya berikan seperti itu kan ya. Di contoh yang kita berikan itu kan walaupun pembayaran honornya bukan dari uang panjar sih kalau yang dicontoh kelas, bener ya San ya? Kita kan langsung dari bendahara pengeluarannya langsung bayar gaji dan tunjangan itu ya, atau bahkan dari RKUD-nya langsung tuh LS kan. Jadi gini, saran saya logikanya jangan mengikuti contoh jurnal, tapi jurnalnya lah yang akan kita kita kendalikan, kita rekayasakan untuk mengikuti logika. Logikanya yang bisa saya sampaikan sekarang adalah seperti tadi ya. Apa istilahnya? Pemotongan pajak tadi itu bisa dilakukan di depan ya. Tidak harus menunggu SPJ dari uang panjar. Kenapa? SPJ uang panjarnya itu adalah penyerahan honor ya, penyerahan honor. Sebenarnya pemotongan uang panjarnya itu sudah bisa dilakukan ketika hak honornya muncul. Bisa dipahami nggak nih ya? Misalnya mereka tuh honornya per bulan ya. Ketika membayar honor bulan pertama, ketika sudah melewati periode bulan pertama, maka sebenarnya bendahara sudah bisa memotong pajak atas honor bulan pertama walaupun pajaknya belum dikasihkan ke penerima honor gitu ya. Karena sudah memenuhi lah ketentuan. Ya, walaupun biasanya kita tuh motongnya ketika ngasih gitu kan. Tapi intinya memberikan ada 3 kejadian di sini. 1, munculnya belanja honor. 2, pemotongan pajak, dan yang ketiga adalah penyerahan honor kepada penerimanya. Ya. Antara titik 1 dan titik 3 ini jangan disamakan gitu. Ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh saya nangkepnya timbulnya hak honor itu, akrualnya honor itu bersamaan dengan penyerahan, sehingga harus diserahkan dulu baru dipotong. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Gitu sih kira-kira.
Ini kayaknya memang perlu dipraktekin ya, tapi saya nggak bisa, mohon maaf saya nggak bisa sekarang nih. Mungkin PR buat center tak bikinin, tak sampaikan kunci UASnya barangkali ya untuk belajar ya, supaya mantep. Pak, Silakan. Pak ini tuh berlaku, maksudnya ini tuh pemotongan pajak pas ngasih, salah. Maksudnya ini tuh cuma berlaku buat honor aja atau buat belanja lain. Kalau pas ngasih panjar ya emang nggak dipotong pajak apa-apa, Pak. Udah dipotong pajak maksudnya. Iya, betul. Untuk yang potput ya, untuk yang potput yaitu PPH dan PPN itu betul. Jadi untuk area-area perpajakan yang dipotong dan dipungut oleh bendahara, maka itu sudah, eh, kalau kalau penyerahan uang panjar itu hanya dalam rangka penyerahan kepada yang menerima, ya maka sudah bersih, nggak masalah. Sudah bersih, sudah bersih dari sudah net of tax, nggak masalah, ya. Karena yang berkewajiban untuk memungut dan memotong, jadi memongot ya, memungut dan memotong adalah bendahara dan pelaksana kegiatan. Kalau panjar itu diserahkan ke siapa? Dari bendahara pengeluaran diserahkan ke siapa? Ke Ke PPTK-nya, Pak. pelaksana kegiatan biasanya ya. Ya, Betul. Pertanyaannya, yang berhak memotong pajak bendahara atau PPTK? bendaharanya, Pak. Yes. Maka kita masuk akal nih ya. Maka kan nggak ada urusannya, nggak ada keperluannya si bendahara itu memberikan kepada PPTK sebesar bruto untuk nanti dipotongkan lagi kembali ke bendahara. Secara logika loh ini ya. Kan lebih baik saya ngasih net aja kepada PPTK, toh nanti itu akan saya setorkan kembali ke kas negara, dan saya tuh bendahara ya, dan bendahara akan apa namanya, bendahara akan membukukannya di buku pembantu pajak. Berarti gini Pak, berarti pas ngasih uang panjar dia jumlahnya udah 21 juta yang udah dipotong pajak. Habis itu pas dia nerima SPJ, Yes. SPJ panjar dia juga nominalnya sama 21 juta sekian. Tapi Yes. pas ngeluarin uang buat belanja, kan habisnya ngasih uang panjar terus SPJ kan, terus di BKU kan keluar uang buat belanja kan Pak. Betul. Nah, itu 23 juta atau 21 juta. Nilainya sebelum pajak atau sesudah pajak, Pak? Kalau habisnya udah keluar SPJ terus 23, dikeluarin lagi itu loh, Pak. 23 juta, tapi 1.700.000-nya masuk ke buku pembantu pajak. Dan BKU, Pak. Iya, betul, dan BKU, betul. Diterima kembali di Iya. BKU 1,7. Oh iya, berarti Masuk keluar akal 21. ya? Ya, berarti keluar 21 dulu, terus masuk 21 dulu, terus pas keluar lagi baru 23 gitu ya, Pak. Terus baru dipotong pajaknya yang 1.700.000 gitu ya, Pak. Boleh. Intinya nanti di belakang hari, di finalnya itu adalah 23 juta belanja yang dikeluarkan ini, 21, sekiannya itu melalui uang panjar dan dibukukan untuk kegiatan sebesar itu. Terus yang 1,7-nya itu di buku pembantu pajak dan nanti disetorkan juga sebesar itu. Duitnya sama-sama keluar kok nanti. Ya, 21-nya akan diserahkan, 1,7-nya akan dibayarkan ke kas negara. Tetap yang keluar Oh itu iya, Pak. 23. Kalau gitu balance. Oke, balance Iya, ya. Pak. Balance, Pak. Makasih, Pak. Pak Beta, kalau saya coba share soal sama Excelnya boleh nggak Pak? Soalnya masih agak nggak kebayang gitu. Boleh. Minta Boleh, izin boleh. share screen Sebentar, Pak. ini Soalnya kamu saya udah nggak bisa. bisa share screen. Ya. Belum bisa. Kamu tak. Iya, saya jadi. Kalau co-host bisa share screen nggak? Bisa izinnya kalau dikasih. Gimana Dan? Bisa share screen. Bisa ya. Oke, sebentar teman-teman, saya ada keperluan sebentar. Saya mau keluar sebentar. Saya leave sebentar ya.
Oke, teman-teman, ada sedikit masalah nih, sedikit masalah. Apa namanya? Saya perlu menggunakan Zoom akun ini untuk memulai Zoom yang lain, dan saya harus mengakhiri meeting ini. Ya, gimana solusinya ya? Kita akan lanjutkan di Discord. Ya. Terus kalau nanti mau ada sesi foto-foto, sepertinya nggak bisa hari ini. Kita akan lakukan di kesempatan, atau kalau mau sekarang ya. Sekarang Kalau boleh mau nggak, Pak? sekarang sih kamera saya mati lagi. Dan ya, sekarang boleh. Ayo ya, ini sekarang boleh. Saya tak off.